Bapak Ibu tamu undangan sekalian, langsung kita akan mendengarkan kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Anang Rikza Masyadi, pendiri dan juga pimpinan Pondok Modern Bazaka, dan juga Ketua Dewan Pengawas Lazis As-Salam Fil Alamin. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan bersama ayahanda kita Pak Syafruddin dan Ibu Mas Ardila dan Bu Harisma dan seluruh keluarga besar beliau, para tamu undangan yang juga banyak. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita bertumpul di sini di dalam suasana 10 hari terakhir Ramadan. Di zaman Rasul ada 3 kegiatan pokok yang dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir. Yang pertama adalah itikaf atau qiyamul lail. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Itu 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir. Yang satu berdimensi individu, iktikaf itu dimensinya individu. Karena dia kaitannya dia secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, tadarus Al-Quran itu berdimensi ilmu pengetahuan, wawasan. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu orang membaca Al-Quran itu dia seperti membuka wawasan baru. Karena yang dibaca adalah petunjuk-petunjuk. Yang ketiga, sedekah itu berdimensi sosial. Jadi yang pertama adalah ke dalam, yang kedua kaitannya dengan pengembangan keilmuan dan pengetahuannya. Yang ketiga adalah eksternal. Sedekah itu kan kaitannya dengan orang lain. Nah, dalam suasana itu di 10 hari terakhir ini saya ingin menyampaikan beberapa kutipan-kutipan dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada sebuah hadis yang ini sangat populer disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan yang keempat wa an jismihi fima ablahu. Pada hari kiamat itu kedua kaki seseorang atau setiap hamba tidak akan bergerak dipanggil Allah kecuali ditanya oleh malaikat dengan 4 pertanyaan yang paling mendasar. Jadi selesaikan dulu 4 pertanyaan ini baru menghadap Allah. 4 pertanyaan itu yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Yang kedua tentang ilmu, apa yang dia lakukan, dia berbuat dengan ilmunya itu. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Yang keempat baru tentang fisiknya, apa yang dia lakukan dengan jasadnya itu. Bapak Ibu sekalian, pandangan hidup dalam Islam itu selalu multidimensi.
Nggak pernah Islam itu mengajarkan pada kita pandangan hidup yang hanya berdimensi tunggal, nggak pernah. Mana ada? Islam mengajarkan hanya untuk perhatian pada dunia saja, nggak ada ajarannya. Sebagaimana juga Islam tidak pernah, bahkan tidak ada satupun ayat atau hadis di mana Islam hanya mementingkan dimensi akhirat saja, nggak ada. Nanti saya kasihkan contoh-contohnya. Semua pandangan yang diinginkan oleh Islam pada diri kita itu adalah pandangan yang multidimensi. Selalu ada sisi dunianya dan selalu ada sisi akhiratnya. Saya ingin sebutkan contoh sholat dalam ibadah. Sholat itu dimensinya ganda. Pada saat kita melakukan sholat, seolah-olah kita seperti ini kaitannya sholat dengan akhirat. Sholat hanya kaitannya kamu kalau sholat dapat pahala, kalau nggak sholat nanti dihukum oleh Allah. Seolah-olah sholat itu hanya berdimensi bahwa ini hubunganku dengan Allah saja. Tidak. Coba kita perhatikan. Sholat dimulai dengan apa? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah sapaan hamba kepada Tuhan. Kalau kita antar sesama kita, sapaannya adalah Assalamualaikum. Itu kalau sama Muslim. Kalau enggak non Muslim mungkin selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabar. Itu sapaan horizontal. Tapi kalau sapaan vertikal, bunyinya Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Itu kan sapaan dari bawah kita kepada Tuhan. Sholat itu dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Berarti kita udah mulai sholat. Begitu kita mulai sholat, semua terputus. Kita nggak boleh, jangankan makan dan minum, bicara aja kita nggak boleh. Oke, sholat dengan segala rukunnya, ada fatihah, ada ruku, ada sujud, ada doa dan seterusnya. Tapi coba perhatikan, sholat kita diakhiri dengan apa? Salam kan? Salam itu apa? Menengok ke kanan, menengok ke kiri, sambil mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah itu ucapan kita dengan sesama, bukan dengan Allah. Jadi sholat itu ditutup dengan seolah-olah Assalamualaikum warahmatullah, tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, tengok ke kiri. Itu maksudnya kepedulian kita kepada lingkungan. Jadi dalam sholat saja itu dimensinya ganda. Belum lagi kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Gimana toh ini? Kemarin katanya kita diminta untuk sholat, diperintahkan untuk sholat. Begitu kita sholat, Al-Quran mengatakan celakalah orang yang sholat. Ntar dulu, ini koma. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya lalai. Dalam bahasa Arab, lalai dan lupa itu berbeda. Kalau lupa itu bahasa Arabnya nasun. Lupa itu artinya tidak mengerjakan sesuatu. Kalau lalai, mengerjakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan maksudnya. Jadi kalau ada seorang guru memerintahkan muridnya, tolong kerjakan PR ini dengan baik. Besok pagi serahkan kepada saya hasil pekerjaan itu. Murid yang baik dia akan mengerjakan di rumah, minta tolong ibunya, bapaknya, kakaknya, gurunya, kawannya. Besok pagi dia kasihkan ke guru. Ini berarti dia mengerjakan sesuai dengan yang dimaui. Tapi ada murid yang dia acuh saja, nggak belajar, nggak segala macam. Besok pagi sebelum gurunya masuk kelas, dia nyontek temennya, yang penting jadi. Begitu gurunya tanya, sudah kerjakan semua? Sudah. Tapi sudahnya yang pertama dengan sudah yang kedua berbeda hasilnya. Nah yang kedua itu yang dimaksud dengan lalai.
Jadi persoalan kita bukan tidak sholat. Itu bab lain. Persoalan kita adalah bahwa kita yang sudah sholat, jangan-jangan kita punya masalah dengan pasca sholat kita. Itu berdimensi ganda. Akhirat, dunia. Zakat. Zakat apalagi? Zakat itu kan kewajiban. Orang yang mampu zakat, dia harus bayar zakat. Kalau nggak bayar zakat, dia dosa. Kalau dia itu termasuk golongan yang mampu zakat. Tapi begitu kita bayar zakat, dampaknya kepada siapa? Pada lingkungan. Sehingga ini berdimensi ganda. Puasa. Puasa ini seolah-olah kita dari pagi tadi nggak makan, nggak minum. Puasa, udah hampir 1 bulan kita puasa. Iya, pada saat kita puasa, itu dimensinya adalah dimensi vertikal kepada Allah. Tapi coba lihat semua hadis Nabi yang terkait dengan puasa, apa kata Rasul? Kata Rasul begini, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dengan puasanya itu kecuali dia dapatnya lapar sama haus. Ditanya oleh sahabat, ini maksudnya bagaimana? Kok ada orang puasa tapi nggak dapat apa-apa? Kok cuma lapar dan haus? Kasihan sekali. Dijawab oleh Rasul, yaitu orang yang saat dia berpuasa lam yada' qaula zur wal amal bihi. Orang yang ketika berpuasa tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga perilakunya untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi ternyata puasa yang nampaknya berdimensi vertikal hubungan kita kepada Allah, tapi implikasi puasa oleh Rasul itu sangat sosial. Puasa kita dikaitkan dengan perilaku kita kepada orang lain. Puasa kita dikaitkan dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Puasa kita dikaitkan dengan keseharian kita. Itu kan dimensi horizontal. Haji. Tadi sholat sudah, puasa zakat sudah, puasa sudah, haji. Haji, pada saat kita mengerjakan haji, tawafnya, sa'inya, ya ada wukufnya, ada lempar jumrohnya dan seterusnya itu itu hakikatnya kita memenuhi kewajiban ibadah kepada Allah karena diperintahkan. Tapi coba ayatnya lihat. Haji itu untuk apa? Di antara manfaatnya liyashhadu manafi'a lahum. Jadi supaya orang itu tahu dari manfaat haji. Ternyata manfaat haji itu sekarang berdimensi ekonomi, berdimensi sosial, berdimensi politik. Umrah juga begitu. Kami beberapa waktu lalu diajak oleh Pak Syaf ke Mekah umrah, tapi sekaligus konferensi. Ini kan ibadah, umrohnya adalah ibadah. Umrohnya kan hanya berapa jam saja. Tapi sekian hari di Mekahnya apa yang kita lakukan? Konferensi. Itu ada dimensi itunya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Orang datang dari mana-mana dikumpulkan, dikasih satu perspektif. Maka dulu itu khutbah Arafah itu menjadi penentu. Karena orang datang dari mana-mana, ya dengan latar belakang kultur, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya yang berbeda-beda datang ke Arafah. Lalu Rasulullah khutbah Arafah. Khutbahnya Arafah itu menjadi nilai baru untuk setiap orang ketika dia pulang ke tempatnya masing-masing. Itu kan manfaat lain dari haji. Apa coba khutbahnya Rasulullah itu? Yang paling terkenal isinya di Arafah. Ada 3 hal. 1, tegakkan keadilan. Meskipun pada kerabatmu sendiri. 2, perhatikan kaum perempuan. Yang keempat, penuhi hak-hak orang lain. 3 ini, pada masa itu, ketika disampaikan oleh Rasulullah, itu masyarakat pada waktu itu, ini luar biasa ini. Karena pada waktu itu coba lihat, perempuan
menjadi kelas masyarakat kelas nomor 2. Hak-haknya nggak dipenuhi, nggak diperhatikan. Ketika Rasulullah mengatakan begitu, itu goncang dunia itu. Ini ada ajaran baru, ada pandangan baru yang mengatakan itu ada seorang nabi dan rasul suruh memperhatikan kaum perempuan. Itu berubah dunia seketika itu. Tiba-tiba ketika di sana masih ada penindasan, masih ada penjajahan, masih ada orang menghamba pada orang lain. Ketika tiba-tiba Nabi di Arafah bilang tegakkan keadilan, penuhi hak-hak orang lain. Itu masyarakat dunia pada waktu itu ini luar biasa. Jadi sampai pun pada haji itu berdimensi sangat duniawi, meskipun hajinya adalah ukhrawi. Belum lagi kalau kita lihat haji itu ada 2 rangkaian, ada umroh, ada hajinya. Umrohnya itu kan hanya tawaf, sa'i, tahallul, nggak ada rangkaian yang lain. Sa'i itu hablum minallah, karena dia berputar keliling Ka'bah 7 kali. 7 kali itu sebetulnya ada sejarahnya, karena dulu Nabi Adam dan Siti Hawa ketika melanggar itu, kemudian keduanya diusir oleh Allah, turunlah kamu ke muka bumi. Kemudian keduanya bertobat. Setelah bertobat, keduanya memohon kepada Allah untuk kembali ke surga lagi. Kata Allah, ya nggak bisa begitu. Kalau kamu mau kembali ke surga lagi, harus mendekatkan diri kepadaku. Iya, setuju mendekatkan diri. Tapi apa caranya? Kan dulu sholat belum ada, puasa belum ada, zakat belum ada. Gimana ibadahnya manusia pada waktu itu? Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat, tolong taruh batu ini dari surga, taruh di situ, dan ajari Adam dan Hawa untuk berputar mengelilingi batu itu. Itulah jenis ibadah manusia pertama di muka bumi. Tawaf adalah jenis ibadah pertama. Maka dia 7 kali. 7 kali itu sebetulnya memaknai bahwa tiap putaran itu seolah-olah ruh kita naik ke langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu tawaf. Dimensinya vertikal. Tapi coba lihat sa'i. Sa'i itu dimensinya sangat horizontal. Sa'i itu adalah kita menirukan atau meneladani peristiwa Siti Hajar yang ketika itu ditinggal pergi oleh Ibrahim karena tugas. Siti Hajar single parent, karena Nabi Ibrahim ini lama tugas dari Allah ini, konon mencapai 40 hari lebih. Siti Hajar dititipkan oleh Ibrahim, tolong kamu jaga anak ini, saya mau pergi karena tugas. Begitu bekalnya habis, bekal yang disiapkan oleh Ibrahim untuk Ismail ini habis, maka Siti Hajar mencari bekal. Kalau kita kan ibu-ibu kehabisan bekal, pergilah ke toko, pergilah ke mall. Bayangkan pada waktu itu Siti Hajar mau kemana, dia minta tolong, nggak ada siapa-siapa. Lalu dia inisiatif, itu ada bukit tinggi di situ namanya Sofa, naiklah ke Sofa. Maksudnya dengan naik ke bukit, siapa tahu dia bisa melihat lebih luas. Kali aja ada orang minta bantuan, ternyata enggak ada. Oh, di sana ada bukit lagi, coba mungkin di sana ada bantuan. Lalu Siti Hajar lari lagi ke Marwah, ternyata enggak ada. Itu Nabi Ismail ditaruh di samping Ka'bah. 1 kali enggak ada, coba lagi, balik lagi ke Sofa lagi, enggak ada, balik lagi ke Marwah lagi. Itu menunjukkan kegigihan seorang ibu yang bertaruh untuk masa depan anaknya. Jadi ini urusannya duniawi sekali. Hari ini Pak Adila dan kita semua tiap hari sa'i. Kenapa? Kita ini dari rumah ke pekerjaan kita kan. Ada yang dari rumah ke kantor, ada yang dari rumah ke toko kalau dia seorang pedagang, ada yang dari rumah ke perusahaan, pengusaha, ada yang dari rumah ke sawah kalau dia petani, ada yang dari rumah ke laut kalau dia nelayan.
Itu tiap hari dia bolak-balik rumah pekerjaan, rumah pekerjaan, rumah pekerjaan. Apa yang dia perjuangkan dengan itu? Keluarga. Makanya itu menunjukkan bahwa Siti Hajar kalau sebetulnya logikanya kalau mencari sesuatu sekali dua kali nggak ada, pindah tempat. Ya, coba kita mencari sesuatu. Ada sesuatu yang hilang itu cari. Siti Hajar tidak, sampai 7 kali. Coba ulangi lagi Marwah, nggak ada. Ulangi lagi Sofa, nggak ada. Ulangi lagi Marwah. Dia optimis bahwa inilah kehidupan dia ada di jalan ini. Maka kemudian setelah 7 kali capek. Coba perhatikan Bapak Ibu, itu kalau sekarang kita tuh sa'i, kan ada lampu hijau itu. Kenapa kita disuruh lari kecil? Ibu-ibu enggak, bapak-bapak disunah lari kecil. Kenapa? Karena itu dulu posisi di mana Nabi Ismail berada dan itu dilewati oleh Siti Hajar. Seorang ibu yang mencari sesuatu untuk anaknya dan belum dapat, itu meskipun capek, begitu melihat anaknya masih menangis, belum mendapatkan apa yang dicari, itu semangat lagi kan? Maka lari lagi. Capek, lambat lagi. Begitu lewat di dekat Ismail, lari lagi. Itulah sekarang beban itu dilimpahkan kepada laki-laki. Maka lari laki-laki disuruh lari kecil. Maksudnya semangat gitu loh kalau memikirkan keluarga. Tapi apa yang terakhir? Allah kasih Siti Hajar hadiah berupa Zam-Zam. Zam-Zam itu ada 5 karakteristik utama. 1, dia abadi. Maka rizki kita yang kita cari setiap hari, kalau bisa kita mohon pada Allah seperti Zam-Zam. Rizki kita abadi. Yang kedua, Zam-Zam itu suci dan menyucikan. Maka kita minta pada Allah dalam mencari rizki itu, rizki yang suci dan menyucikan. Yang ketiga, Zam-Zam itu mencukupi. Dia mau orangnya banyak cukup, orangnya sedikit juga cukup. Logikanya kalau orangnya sedikit banjir dia. Karena antara debit dan debit airnya sama yang diambil enggak, tapi ternyata tidak. Jadi dia menyesuaikan. Banyak yang ngambil, banyak. Enggak ngambil, enggak tahu kemana larinya, tapi terus. Enggak pernah punya sejarah Zam-Zam itu bermasalah. Jadi mencukupi. Itulah rizki kita, mencukupi. Jadi dia akan tumbuh bersama kebutuhan kita. Rizki yang barokah itu kan begini. Tumbuh bersama tumbuhnya kebutuhan kita. Itu karakteristik ketiga. Karakteristik yang keempat, Zam-Zam itu, dia berkahi. Jadi mencukupi, tapi tidak sekedar mencukupi, berkahi. Maka coba lihat, Zam-Zam itu bisa diminum untuk dengan niat untuk kesembuhan, dengan niat untuk supaya anaknya lembutkan hatinya dan lain sebagainya, sesuai dengan permintaannya. Nah, rezeki kita itu kalau berkahi, maka rezeki kita ketika mengalir kepada anak-anak, anak-anak kita diberkahi dengan rezeki itu. Ketika rezeki itu mengalir kepada keluarga, keluarga kita diberkahi dengan rezeki itu. Ketika rezeki itu mengalir kepada kerabat dan keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, mereka diberkahi dengan rezeki kita itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini yang terkait dengan Zam-Zam dan kaitannya dengan rezeki kita. Yang kelima itu, di dalam Zam-Zam itu ada doa para nabi. Nabi Ibrahim berdoa di situ. Nabi Ismail berdoa di situ. Nabi Muhammad berdoa di situ. Nah, kita ini di dalam mencari rezeki, dalam rezeki kita juga dipenuhi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah bahwa pandangan Islam itu selalu multi, dia nggak pernah tunggal. Mesti ada aspek individual kepada Allah, ada aspek horizontal
kemasyarakatannya, mesti ada sosialnya. Coba saya kutip satu hadis lagi misalnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, atau kalau nggak bisa diam saja. Apa hubungannya iman dengan berkata yang baik? Jadi iman kepada Allah yang benar itu outputnya adalah lisan. Terus hadis yang lain, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, itu hormati tamunya. Ternyata iman kepada Allah dan hari akhir itu outputnya adalah menghormati tamu. Outputnya adalah jangan sakiti tetangga. Outputnya adalah lisan yang baik. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa Islam itu mesti ada dimensi duniawinya dan ukhrawinya. Oleh karena itu, coba simak doa yang paling mencakup itu apa? Doa yang oleh orang dikatakan doa sapu jagat itu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta apa? Dua, kebaikan. Sebab kata Imam Ghazali itu ada 4 jenis orang. Imam Ghazali mengatakan 4 jenis orang. Menerjemahkan ayat ini. Kan kita mintanya di dunia baik, di akhirat baik. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berilah kami kebaikan di akhirat. Lalu Imam Ghazali menerjemahkannya jadi 4. Ada orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Tentu ini bukan pilihan kita. Yang kedua, ada orang yang di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Ini juga bukan pilihan kita. Yang ketiga, kebalik. Ada yang di dunianya sengsara, di akhiratnya bahagia. Ini juga bukan pilihan kita. Tapi kata Imam Ghazali, ada yang keempat. Orang yang tipe keempat, yang di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Itulah yang kita minta tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu ada kisah para nabi. Pertanyaannya begini, dulu Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir itu bilang, buat apa sih Allah menceritakan kisah-kisah para nabi kembali kepada dalam Al-Quran itu? Ternyata kisah para nabi itu kalau disimpulkan ada beberapa tema. Ada tema politik dan kekuasaan. Itu kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ada tema tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Itu kisahnya Nabi Syu'aib dan yang lain-lain. Ada tema tentang keluarga. Itu kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada tema tentang pendidikan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan ada Nabi namanya Luqman Hakim. Nah, semua ini kalau kita baca dengan bacaan yang lengkap, komprehensif, kalau kita baca Quran itu akan kita menemukan. Contoh misalnya begini. Dalam kisah-kisah keluarga itu ada tipe keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh itu bapaknya baik, yang lain nggak baik. Ada tipe keluarga atau keluarga istri Fir'aun. Itu yang baik istrinya, yang lain tidak baik. Ada lagi tipologi yang berikutnya lagi adalah tipe keluarga Nabi Lut. Ada lagi tipe Nabi Ibrahim. Ini yang baik anaknya, bapaknya kurang. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada tipe Nabi Muhammad. Yang ini dari bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, menantunya sampai kepada ini semuanya baik. Jadi ada ini dalam konteks keluarga itu banyak contoh-contoh. Kurang apa Nabi Nuh dan Nabi Lut? Kurang apa? Dalam Al-Quran disebutkan. Kurang apa baiknya? Kurang apa solehnya?
Tapi ternyata tidak bisa mempengaruhi keluarganya sendiri. Tapi juga sebenarnya kurang apa solehnya Nabi Ibrahim itu. Tapi ternyata tidak juga bisa mempengaruhi bapaknya. Nah ini yang mestinya menjadi perenungan kita, bahwa ke depan, makanya doa kita apa Bapak Ibu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita minta keluarga itu yang satu, jadikanlah keluargaku ini keluarga yang meneduhkan pandangan. Jadi kalau dilihat itu tentram. Kita ngelihat anak kita, ngelihat cucu kita, ngelihat mantu kita, itu langsung teduh, nyaman, simpatik. Tapi berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka pemimpin. Jadi ini ada kualifikasi kepemimpinan sebetulnya. Maka orientasi orang tua jangan sekedar yang penting anak saya baik. Anak saya baik dan menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Ada kualifikasi kepemimpinan. Itu doa siapa? Bukan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh, bukan doa Nabi Musa, tapi itu doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke tadi yang pertama, ada 3 amalan tadi: iktikaf atau qiyamul lail, tadarus, dan sedekah. Nah, tadarus ini bagian dari tadarus. Tadarus itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama membaca huruf per huruf menjadi bunyi. Jadi kalau kita baca Quran khatam, balik lagi baca lagi khatam, balik lagi baca lagi khatam, atau baca 1 ayat 2 ayat atau 1 surat 2 surat terus, itu tingkat pertama. Tingkat yang kedua itu adalah membaca Al-Quran dengan pemahaman. Ini yang sekarang kita lakukan di tingkat kedua nih. Jadi ada ayat, kita jabarkan, kita deskripsikan, ini maksudnya begini, ini persepsinya begini, ini perspektifnya begini, ayat ini begini. Ini yang kita lakukan sekarang, ini tadarus. Yang ketiga, tadarus itu adalah yang paling tinggi, itu ada di pengamalan. Pada implementasi. Jadi kita sebetulnya saling muhasabah, apa yang sudah dilakukan oleh Anda. Oh, saya membuat ini begini. Saya di masyarakat bikin gerakan ini. Oh, apa yang dilakukan oleh Anda? Saya begini. Itu saling fastabiqul khairat. Itu tadarus paling tinggi. Nah, kita ini selama ini memahami tadarus hanya tingkat pertama saja. Mari kita ramaikan tadarus. Ya. Itu tadarus dalam pemanaan orientasi menghatamkan Al-Quran. Tapi tadarus yang sifatnya kajian. Kalau Qurannya sudah khatam, tadarusnya sudah dilakukan, what next? Lalu apa yang kita dapatkan dari Al-Quran? Kalau Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat, berapa yang kita sudah pahami dengan baik? Nah itu tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka yang ketiga tadi setelah ini selesai, baru kita naik ke amalan yang ketiga adalah berbagi. Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Itu ada buku tafsir Al-Fatihah yang saya tulis. Sebetulnya tadinya segini bukunya, 570 halaman. Tapi kalau saya terjemahkan semua 570 halaman itu nanti susah bacanya. Maka pekerjaan paling berat adalah bagaimana meringkasnya menjadi tidak lebih dari 150 halaman. Dan udah jadi. Kemudian itu memang beberapa naskahnya sangat akademik. Lalu saya minta izin, ini boleh nggak saya jabarkan dengan logika-logika dan dengan perspektif yang mudah difahami oleh semua kalangan. Dan diizinkan oleh beliau, maka kita terjemahkan, kita sadur, kita rekonstruksi ulang menjadi sebuah naskah yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Nanti insya Allah akan dibagikan. Itu mestinya kita harus memahami Fatihah dalam pengertian yang luas itu.
Contoh misalnya begini, di dalam Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata lebih dari 40 keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, yang sederhana saja. Kita ini kan masuk kamar, mau buka baju, mau ganti baju kan? Kebuka nggak aurat kita? Di kamar sendirian, nggak ada orang, buka baju, terbuka auratnya kan? Itu semua setan dan makhluk-makhluk ini bisa melihat. Jadi kita ditontonan. Tapi begitu sebelum membuka baju itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung mati semua, blank. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk untuk apa? Perisai. Ya, mulai hari ini nanti diamalkan. Lebih dari 40 keutamaan Al-Fatihah. Satu di antaranya itu. Kita ini kalau masuk ke kamar mandi, itu jin-jin semua itu nungguin. Nungguin, karena itu dia akan manggil teman-teman, ini ada pertunjukan, ada orang mau mandi, segala macam itu. Jadi kalau kita lupa membaca doa atau bismillah, masuk kamar mandi, ya itu tontonan bagi mereka. Tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim selesai, tak tutup. Yang kedua makanan. Pak Bu, kalau kita mau makan ini, itu jin-jin semua itu udah nunggu. Begitu kita makan tanpa basmalah, dia ikut makan di makanan kita. Ini kita nggak ngelihat. Dan itu isinya kotoran. Tapi begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, itu mereka langsung nggak bisa lagi mendekat, nggak bisa menyentuh makanan kita. Itu di antara fadilah basmalah. Nanti dibaca sendiri. Itu ada lebih dari 40. Maka bismillah itu penting. Memang kalau kita itu punya minuman nggak dikasih gula, baca bismillah 1000 kali, ya nggak jadi manis. Karena fungsinya bukan untuk membuat manis atau membuat pahit. Tapi dia fungsinya adalah untuk memberkahi kita. Dan salah satu berkah itu ada dua makna. Berkah itu artinya satu, bertambahnya kebaikan. Kedua, tercegahnya keburukan. Nah, kalau kita ini Bismillahirrahmanirrahim langsung tertutup dari makhluk-makhluk itu, berarti kan tercegah dari keburukan, kotoran dan sebagainya. Maka itulah keberkahan atau fadilah basmalah. Ya, nanti bukunya insya Allah akan dibagikan. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa dan nanti ada doa juga untuk beberapa almarhum yang sudah mendahului kita. Pertama dari keluarga mana? Keluarga Pak Ardila, ada Haji Muhammad Amin bin Amin Sirwa, Hajah Asnani Amri binti Mindar, Muhammad Arnan Amri bin Amri Amin. Juga keluarga Pak Syaf, ada Ibunda Hajah Lulu'iyah binti Haji Muhammad Kasim, ada Pak Haji Kambo bin Haji Umar. Dari Ibu Mulyani ada Ibu Siti Aminah binti Haji Mansur dan Ibu Suyono bin Parto Sugono, dan semua yang telah mendahului kita dari keluarga kita. Mari kita doakan mudah-mudahan Al-Fatihah ini sampai ke mereka. Kata Rasul, kalau ada orang yang sudah meninggal dibacakan, nggak usah Fatihah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu saja. Itu seperti orang di tengah padang pasir kehausan di siang hari, tiba-tiba ada orang datang ngasih minuman. Bahagianya orang itu kan luar biasa. Ada orang ngasih minuman dalam suasana haus di tengah padang pasir siang hari. Nah, itu kalau kita baca Allahumma gfir lahu pada yang sudah meninggal itu, ditambah dengan Fatihah, itu kebahagiaannya Masya Allah. Ya, nanti kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasul akan bisa menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum waghsil khatayahum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min khatayahum kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.